Assalamualaikum. Selamat pagi. Ada yang nggak hadir hari ini? Agus kemana? Oh gitu ya. Baik, baik anak-anak, silakan disiapkan ya alat tulisnya. Kita mau belajar hari ini. Sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Siap atuh. Siap belajar. Ayo kudu tepuk semangat lah, semangat tuh. Boleh? Oh, tepuk semangat. Oke, sudah siap buat belajar. Hai, silakan tutup pintu doa. Teman-teman semua, sebelum mulai aktivitas hari ini semoga diberikan kelancaran. Sebelumnya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali lagi kepada Pak Agus. Ya, baik. Makasih Sarul. Terima kasih. Baik, teman-teman, kawan-kawan bisa lihat, ada yang tahu di gambar apa? Air. Air merupakan suatu unsur di kehidupan yang sangat bermanfaat yang memiliki fungsi sangat penting. Salah satu manfaatnya adalah untuk tanaman, menyiram tanaman. Bagi yang tahu manfaat air itu apa dan kehidupan sehari-hari? Kebutuhan domestik, kebutuhan domestik betul. Buat minum, betul. Ada lagi buat? Betul, buat mandi, cuci baju. Air juga bisa untuk lain ya, tinggal di air. Nah, ini adalah gambaran bumi kita gitu. Bagaimana bumi kita itu ada daratannya, ada perairannya, yang dimana perairan ini merupakan suatu unsur sangat penting bagi kehidupan gitu. Lantas, bagaimana kalau misalkan bumi tanpa air? Ada kita bisa hidup? Tidak tentunya. Atau mungkin kalau misalkan bumi ini penuh dengan air, turun, kita bisa hidup. Tapi menurut teman-teman nih, air itu bisa berkurang atau bertambah gak sih? Bisa. Air di muka bumi ini bisa bertambah atau berkurang? Atau berkurang? Jadi teman-teman pahami bahwasanya air di muka bumi itu tetap ya tidak akan bertambah atau berkurang. Cuman permukaan air laut itu bisa naik atau turun. Itu berdasarkan satu pasang surut laut dan juga karena pencairan es di kutub utara. Nah, terus hari ini kita mau belajar apa Pak? Nah, kita ini hari ini mau belajar tentang ada proses siklus hidrologi dan juga siklus hidrologi. Mau belajar apa dulu? Mau prosesnya dulu apa siklusnya dulu? Proses. Oke, siap. Kita akan belajar ke prosesnya dulu nih. Nah, proses hidrologi itu ada di sini saya merangkum jadi 6 proses hidrologi. Ada evaporasi, kemudian ada juga kondensasi, ada juga adveksi, ada juga presipitasi, dan terakhir nanti ada infiltrasi dan juga aerosol. Kita masuk ke pembahasan pertama tentang evaporasi, teman-teman. Nah, evaporasi di sini dibagi dua. Ada evaporasi yang berlangsung dari sumber air, baik itu laut, rawa, sungai, dan lain sebagainya, yang disebut dengan evaporasi. Ada juga penguapan yang berasal dari tumbuhan ataupun makhluk hidup yang disebut dengan
di mana sumber-sumber air yang ada di permukaan bumi ini menguap karena adanya sumber panas gitu ya. Nah, hal itu dapat terjadi karena air tersebut terkena sinar matahari. Ini teman-teman bisa lihat, ini matahari, ini yang transpirasi akibat dari tanaman yang menguap menghasilkan uap air, juga ada evaporasi yang masuk ke sumber air, di mana si air ini terkena sinar matahari dan dia mengalami penguapan, perubahan wujud dari yang lainnya cair menjadi suatu gas. Kemudian selanjutnya ada kondensasi. Ada yang tahu apa itu kondensasi? Ada yang mau baca? Ya, tadi silakan. Kondensasi adalah proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Nah, betul sekali Adi. Jadi, kalau kita simpulkan, kondensasi itu adalah suatu proses pembentukan awan gitu. Tapi, bagaimana sih Pak bentuk pembentukan? Kok bisa jadi terbentuk suatu awan? Nah, tadi setelah terjadinya suatu penguapan atau evaporasi, si uap air ini mulai berkumpul ke atas, naik ke atas terus sampai bertemu di titik jenuhnya gitu, sehingga si awan ini, si tadi hasil dari uap air itu berkumpul membentuk suatu butiran-butiran es, dan akhirnya semakin mengumpul akhirnya membentuk suatu awan. Nanti awan-awan inilah yang akan menjadikan suatu bisa jadi awan hujan. Setelah adveksi, setelah kondensasi ada adveksi. Apa sih adveksi? Adveksi adalah proses berpindahnya awan. Nah, jadi setelah tadi awan-awan itu kan berkumpul ya, awan itu terbentuk dari hasil penguapan. Ada yang penguapan di sawah, ada yang penguapan di rawa, di laut. Kemudian ada angin. Angin ini meniup awan sehingga awan-awan tersebut berpindah dan juga berkumpul menjadi suatu bentuk awan yang lebih besar. Nah, proses perpindahan awan tersebut disebut dengan adveksi. Nah, adveksi ini membutuhkan peranan angin dalam proses pembentukannya. Ya, selanjutnya ada presipitasi, betul sekali. Nah, presipitasi atau seringkali kita mengenalnya dengan hujan. Nah, presipitasi ini adalah proses jatuhnya segala material yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair, yaitu hujan, ataupun padat berupa salju. Nah, air hujan yang meresap ke dalam tanah disebut perkolasi. Nah, perkolasi. Terus fokus ya. Nah, presipitasi atau hujan ini terbagi menjadi dua. Ada yang berupa air yang kita sering sehari-hari ya, mungkinnya di Indonesia ini banyak air yang kita sebut dengan hujan. Ada juga yang berupa salju. Itu jadi asalkan gitu ya. Nah, hal itu biasanya turun di kawasan-kawasan yang dingin, bisa di wilayah-wilayah yang kutub ataupun di wilayah yang dingin. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman tahu ya, ada salju itu di mana? Di Puncak Jaya. Nah, terus setelah si air ini jatuh ke permukaan bumi, tahap selanjutnya adalah ada infiltrasi dan juga runoff. Infiltrasi adalah proses di mana air hujan meresap ke dalam tanah dan membentuk sedaman air tanah. Sedangkan runoff adalah proses aliran air di permukaan bumi. Nah, mungkin dapat teman-teman lihat ya. Di sini mungkin kurang jelas. Air itu ada yang meresap ke dalam tanah langsung, ada juga yang berjalan di atas permukaan bumi. Nah, air-air yang masuk ke dalam tanah ini disebut sebagai infiltrasi, dan juga air-air yang bergerak ataupun tidak masuk ke dalam permukaan bumi mengalir di permukaan itu disebut dengan runoff. Nah, kenapa sih Pak ada air yang bisa masuk ke dalam tanah, ada juga yang tidak? Itu tuh dipengaruhi beberapa faktor, terutamanya faktor tanahnya. Kalau misalkan tanahnya padat, itu otomatis akan susah untuk mengalami infiltrasi gitu. Jadi kebanyakan nanti si airnya itu akan drop mengalir begitu saja. Sedangkan untuk tanah-tanah yang memiliki seperti gembur, berongga, itu akan sangat mudah gitu. Nanti si airnya itu masuk ke dalam tanah. Dan akhirnya air-air yang nantinya masuk ke dalam tanah itu akan membentuk suatu air tanah.
Nah, itu terkait tentang siklus hidrologi. Ada yang ditanyakan terkait siklus hidrologi? Cukup. Paham? Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait siklus hidrologi tadi kan teman-teman sudah tahu ya terkait proses siklus hidrologi, ada evaporasi, ada kondensasi, ada adveksi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Nah, kemudian kita lanjut ke siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini terbagi menjadi 3, ada yang pendek, kemudian ada yang sedang, dan juga ada yang panjang. Kita mulai dari yang mana? Yang panjang pendek. Yang panjang apa yang pendek? Kita mau dari yang pendek dulu ya. Ada yang mau baca? Aku. Sok Adel. Siklus hidrologi pendek berlangsung dalam jangka waktu yang singkat, biasanya beberapa hari hingga beberapa minggu. Proses dimulai ketika air dari permukaan laut, danau, atau sungai menguap akibat panas matahari membentuk uap air di atmosfer. Ketika udara yang mengandung uap air ini mendingin, kondensasi terjadi membentuk awan. Akhirnya, awan akan menghasilkan presipitasi dalam bentuk hujan atau salju yang kembali jatuh ke permukaan bumi. Air ini kemudian bisa mengalir kembali ke badan air melalui memulai siklus lagi. Nah, mantap Adel, terima kasih. Satu hal yang perlu teman-teman garis bawahi dalam siklus hidrologi pendek ini, nah, dalam siklus pendek ini yaitu adanya jangka waktu yang singkat. Mengapa bisa singkat? Karena dalam proses siklus pendek ini uap air yang dihasilkan dari adanya matahari kemudian membentuk suatu awan tidak bergerak terlalu jauh dari sumber penguapan, atau mungkin ada aktivitas adveksi pemindahan awan tapi tidak terlalu signifikan sehingga awan tersebut presipitasi atau hujan itu mungkin terjadi di kawasan di mana penguapan itu terjadi. Misalkan di laut ada penguapan, hujannya masih di laut, sehingga terjadilah jangka waktu yang sangat singkat dari mulai evaporasi sampai ke presipitasi. Sehingga kenapa disebut sebagai siklus hujan jangka pendek. Kemudian selanjutnya ada yang sedang. Yang sedang saja. Oke, ada yang mau bacain? Taris, silakan. Siklus hidrologi sedang berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang, biasanya beberapa bulan hingga beberapa tahun. Dalam fase ini, air yang jatuh sebagai hujan dapat diserap oleh tanah, mengisi reservoir air tanah, atau dialirkan ke sungai. Tanaman juga mengambil air melalui akar, meraih lepas, dan mengeluarkannya ke atmosfer melalui transpirasi. Proses ini memperkaya kelembaban udara dan dapat menyebabkan pembentukan awan. Dan siklus ini menciptakan interaksi yang lebih kompleks antara air di permukaan, tanah, dan di atmosfer. Oke, teman-teman, tolong fokus ya, jangan terlalu berisik ya. Oke, kembali lagi ke laptop ya teman-teman. Di sini kita belajar tentang siklus hidrologi sedang. Nah, ciri dari siklus ini yaitu adalah dalam jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan tadi siklus hidrologi yang pendek. Kemudian di sini juga di siklus hidrologi sedang juga kita bisa melihat bahwasanya ada proses pertama adanya adveksi. Nah, ada tadi mah di siklus pendek mah tidak ada adveksi ya, karena proses penguapan, pembentukan awan dan juga presipitasi masih terjadi di wilayah yang sama. Sedangkan di proses yang sedang ini bantuan melihat evaporasi itu di lautan, pembentukan awan, ada adveksi pergerakan awan dari awan di laut ke arah daratan dan terjadi hujan. Jadi salah satu kata kunci dari siklus hidrologi ini yaitu proses terjadinya presipitasi itu di daerah daratan. Gitu, sehingga ada pengisian air tanah gitu kan ya, seperti itu.
Nah, masuk ke bagian yang terakhir. Apa yang terakhir, ayo? Panjang. Siapa yang suka siklus panjang? Ahmad suka yang panjang? Boleh, Ahmad kalau suka yang panjang. Siklus hidrologi panjang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, mulai dari beberapa tahun hingga ribuan tahun. Dalam proses ini, air dapat tersimpan dalam bentuk es di geleser atau di dalam akuifer yang dalam. Air yang terperangkap dalam geleser mungkin baru akan kembali ke siklus setelah mencair. Sedangkan air tanah bisa berada dalam reservoir bawah tanah yang sangat lama. Proses ini melibatkan gejala geologis dan perubahan iklim yang mempengaruhi ketersediaan air di permukaan. Ketika air dari sumber ini akhirnya mengalir ke sungai atau danau, dia akan melanjutkan siklus hidrologi. Oke, terima kasih Ahmad. Nah, siklus hidrologi panjang. Kenapa sih Pak namanya siklus hidrologi panjang? Betul, sangat lama. Jadi disebut sebagai siklus hidrologi panjang. Ada yang tahu nggak kenapa prosesnya itu sangat lama? Kalau dilihat di gambar ini. Karena muter-muter Bapak. Betul. Muter-muter karena juga betul kan? Ayo ada yang tahu? Karena banyak tahapannya, Pak. Betul Ahmad, karena banyak tahapannya, ada evaporasi, kondensasi, konveksinya banyak, mulai dari laut ke daratan, daratan ke hal yang ke daratan yang lebih tinggi lagi, dan juga di sini nih bentuk presipitasinya. Biasanya pada siklus panjang ini bentuk presipitasinya berupa salju, sehingga air yang turun dari awan ini, air yang turun dari permukaan bumi ini berbentuk salju dan mengalami proses hidrologi yang lama. Perlu cari terlebih dahulu, perlu datang ke sumber-sumber air itu dari ke sungai, apalagi sampai ke itu memiliki waktu sangat lama gitu, sehingga proses siklus ini disebut sebagai siklus panjang gitu teman-teman. Jadi pengelolaan siklus itu sangat panjang gitu. Oke, sudah beres penjelasan dari Bapak terkait tentang siklus air dan juga proses siklus air. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, apa yang nanya nih? Ayo. Thank you. Sama. Ayo. Bapak ingin 4 orang maju ke depan. Kalau saya akan tunjuk. Tunjuk. Ayo. Tasya maju. Adis. Adel boleh. Satu lagi. Ayo maju. Nah. Coba teman-teman, satu orang sebutkan apa aja tadi proses siklus hidrologi, sama satu lagi jelaskan siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang. Boleh coba kita begini ke depan depan. Teman-teman perhatiin ya. Ada 3 jenis. Pertama ada siklus pendek, ada siklus sedang, ada siklus panjang. Betul. Tangan. Boleh. Jadi proses hidrologi itu ada evaporasi, yang penguapan itu dari air laut, kemudian ada transpirasi, itu teh penguapannya lewat tumbuhan sama makhluk hidup yang lainnya, terus ada kondensasi, pembentukan awan, terus ada adveksi, itu teh kayak pergerakan awan, terus presipitasi. Turunnya sesuatu dari awan tersebut bisa hujan, bisa salju. Tenang dulu. Ada. Boleh yang pendek. Waktunya singkat atau pendek. Nah, terjadinya penguapan dari permukaan air laut, terus kondensasi, terus turun lagi menjadi wilayah yang sama. Iya, betul.
Bapak. Semoga nanti apa yang Bapak catat itu dapat teman-teman pahami ya. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.